Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizky Maria akan melakukan kegiatan interview guru hebat di SDIT Anida. Siap, yuk ikuti kegiatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Maria. Di sini saya mahasiswi dari Untari, izin untuk mewawancarai peserta. Sebelumnya nama ustazah Gita Niken. SPD. Ibu alumni kampus mana? Jabatan di sekolah, Bu? Wali kelas berapa, Bu? Sudah PNS belum? Lama mengajar di SD ini? Status cerdik? Belum. Oke. Pertanyaan pertama, Bu, apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Masih dalam proses memahami sih, lebih tepatnya Kayak masih belajar kan, baru kan? kalau kami tuh ya dalam 1 tahun ini kayak masih belajar terus gitu kan. Ada yang baru kayak Prof Pancasila itu kan baru masih belajar. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka ini? Sebenarnya ini tuh kayak langkah konkret dari pemerintah sebenarnya kan. Ini kan lebih karakter anak gitu lah yang lebih ditekankan gitu, yang lebih diutamakan. Terus nggak kayak kurikulum sebelumnya yang kayak terkesan kita itu harus ngejar materi terus gitu lebih, tapi lebih ke gimana anak-anak ini bisa belajar bermakna. Selanjutnya, perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka ini? Banyak sebenarnya, tapi yang paling mendasar itu menurut saya proyek Profil Pancasila sih, itu yang terbaru. Apakah pergantian kurikulum ini tidak terlalu cepat, Bu? Kalau menurut saya, ini kan sebenarnya awal kurikulum Merdeka itu karena COVID ya. Ada sih terkesan terlalu cepat gitu kan, cuman untuk memenuhi kebutuhan gitu kan. COVID kemarin kan benar-benar kayak sekolah itu benar berubah gitu loh, jadi kita butuh kurikulum baru gitu yang nggak kayak K13 gitu. Kurikulum Merdeka ini kayak solusi dari permasalahan itu. Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum, Ibu setuju tidak? Ya sih, emang kayak gitu kan. Tapi menurut saya emang itu perlu gitu, karena kita kan perlu adaptasi terus ya, kan zamannya terus berubah gitu, karakter anak terus berubah gitu. Makanya kita juga perlu kurikulum yang terus diperbarui. Apakah sekolah SDIT Anida ini telah menerapkan kurikulum Merdeka? Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum Merdeka? Sejak awal tahun kemarin. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Nah, kalau pernah, sudah berapa kali, Bu? Tingkat apa dan insight apa yang Ibu dapat? Ini kayak tentang implementasi kurikulumnya sama kayak evaluasi gitu loh kan. Selama 1 tahun ini kayak ditanya gitu loh, progres penerapan kurikulum Merdeka di kelas ini seperti apa gitu. Sudah berapa kali Bu pelatihannya? Berapa ya? 2 kali ya, 2 apa 3 gitu. Bagaimana implementasi proyek Kurma dalam pembelajaran di kelas 4? Implementasinya ya berjalan dengan baik. Anak-anak juga lebih senang karena nggak terus belajar gitu. Proyek apa yang pernah dilakukan? Kalau semester 1 kemarin kita ini
batik, batik gitu di kain. Nah, untuk semester 2 ini kita pupuk kompos. Kebetulan kita mau bikin jam 11 nanti kalau mau lihat sekalian. Ibu, terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Profil itu kan yang kreatif tuh ya, Iya. kreatif gotong royong, mandiri, kreatif juga bisa, sama gotong royong. Kalau di proyek profil Pancasila kita lebih menekankan di gotong royong karena kan anak-anak itu kayak batik kemarin ya, yang batik itu kita satu kayak bikin kelompok gitu loh, jadi anak-anak itu gotong royong juga di sana. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapannya ya anak-anak itu lebih apa ya, lebih senang gitu ketika belajar, nggak merasa tertekan gitu. Apakah kurikulum merdeka ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Kalau saat ini sih iya, Contohnya seperti apa? pelaksanaannya ya. Kayak misal gini, siswa itu kan cenderung bosan ya di kelas kalau hanya materi di kelas jelasin. Tapi di grup mereka ini kan banyak beberapa hal yang kayak proyek profil itu kan nggak ada sebelumnya, jadi mereka itu kayak refreshnya mereka gitu keluar kelas. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka? Interaksinya berjalan dengan baik, anak-anaknya juga seneng. Kalau ada proyek-proyek malah mereka yang lebih semangat dari kita gitu. Karena kan kita lebih repot kan nyiapin bahan-bahannya, mereka yang tinggal ini aja gitu. Selanjutnya masalah pengembangan program nih Bu. Apakah sebelum mengajar Ibu merakai CP, ATP atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Iya. Apa yang Ibu ketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul ajar sebenarnya hampir sama kayak RTP, cuman tinggal ganti istilah-istilahnya aja sebenarnya, kayak KD, KI itu kan jadi CP, ATP gitu. Nah di kurikulum merdeka tambahannya ya ada preferensi Pancasila sama udah sih kayaknya itu. Apakah Ibu membuat modul ajar sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah? Atau silabus ini dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Kita yang ngutip di CP sama ATP itu hanya intinya gitu. Misalnya kayak siswa mampu menghitung volume balok dan kubus gitu. Nah tapi untuk selanjutnya kita menyesuaikan dengan kondisi kelas. Kira-kira anak-anak kelas saya terutama kelas 4 ini udah ngerti belum, kan kalau volume kita harus ngerti perkalian gitu. Sebenarnya CP-nya disesuaikan, cuman yang bawah-bawahnya itu kita sesuaikan sendiri gitu. Jadi ada yang mengutip dan dibuat sendiri ya Bu. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi, saintifik, HOTS, P5, keterampilan abad 1 di dalam modul yang Ibu buat? Kalau literasi anak-anak ini sih, kalau kelas saya itu ya, anak-anak itu sebelum kayak pelajaran bahasa Indonesia terutama, mereka ada tugas baca buku kesukaan mereka gitu. Jadi setiap bulan ada progres, setiap bab itu jadi mereka cerita buku apa yang telah mereka baca gitu. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul? Awalnya iya, karena saya bingung awalnya itu kan kayak bener apa enggak, karena belum ada acuan pasti gitu kan. Kan modul itu benar-benar disesuaikan sama gurunya gitu. Karena disesuaikan jadi saya bingung sendiri awalnya gitu. Oke, bagaimana solusi Ibu menghadapi hambatan tadi? Saya konsultasi sama kurikulum, terus lihat CP-ATP-nya sama membandingkan beberapa modul ajar yang contoh modul ajar yang sudah dikasih, dan akhirnya saya kembangkan sendiri. Apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Enggak. Bukan. Bagaimana implementasi guru-guru penggerak di sekolah ini? Guru penggerak kalau di sekolah ini sih lebih kayak misalnya apa yang mereka dapatkan di workshop di luar itu sering dibagikan ke guru-guru gitu. Misalnya setelah workshop di luar mereka ngadain workshop di sini juga, jadi berbagi ilmu. Oke. Apakah sekolah ini sudah menjadi sekolah penggerak, Bu? Sudah. Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah?
kontribusinya ya itu tadi kayak ilmu-ilmu yang mereka dapat dari kayak waktu sekolah penggerak dan lain-lain itu dibagikan gitu ke guru, gimana caranya kita ngajar di kurikulum merdeka, terus gimana CP dan ATT itu gitu. Oke. Selanjutnya tentang pelaksanaan dalam pembelajaran. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Di awal kita ini dulu apa? Ya doa kan, terus pendahuluan dulu ke anak-anak. Kayak pendahuluan tuh ya bisa berupa doa, absen kayak gitu. Terus kita juga menekankan tujuan pembelajaran kita hari ini apa gitu. Kenapa kita harus belajar? Ini materi saya kemarin ini ya tentang bahasa Indonesia itu aku anak sehat gitu. Kenapa kita belajar ini nak gitu? Untuk apa? Strategi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran dan bagaimana implementasinya? Strateginya? Strategi itu kayak Ibu ngajarnya pakai strategi inquiry apa gitu. Kalau itu disesuaikan sama materi ya, disesuaikan sama materi apa yang akan diajarkan. Apa saja buku pegangan yang Ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Ada buku dari Bignas, ada buku dari Yudhistira juga. Itu ada 4 apa dari 6 ya lupa saya. Kalau untuk matematika sendiri ya. Ada lumayan banyak soalnya. Tapi kita fokuskan dari Yudhistira itu ada 2 sebenarnya. Dari Bignas itu juga ada. Tapi kita fokuskan di buku Yudhistira karena buku yang dari pemerintah itu kurang banyak gambar. Anak-anak itu kan kalau kurang banyak gambar itu kayak kurang seneng gitu loh sebenarnya. Media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media, pernah pakai media konkret, PPT, kayak apa namanya, bikin apa ya namanya lupa, diaroma kayak gitu-gitu. Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Di akhir biasanya evaluasi, terus nanyain gimana tadi, masih apa enggak, ada pertanyaan atau enggak. Selanjutnya tentang evaluasi hasil belajar. Yang pertama, bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Penilaiannya itu ada di awal, sumatif itu kan, sama ketika proses pembelajaran, sama di akhir pembelajaran. Selanjutnya, apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Tadi di awal ketika proses, sama di akhir, sama di sumatif akhirnya ketika UAS atau ya UAS. Nah kalau kurikulum merdeka itu kan nggak wajib UHA ya. UHA itu kayak tergantung situasi dan kondisinya anak-anak seperti apa. Apakah setiap soal yang Ibu gunakan di sekolah itu dikembangkan sendiri atau bersama KKG yang lain? Sama kakak. Oke, baik. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Pengembangan soalnya disesuaikan sama CP-ATP-nya apa gitu. Misalnya CP-nya tentang tadi ya, tentang apa? Volume balagan kubus gitu. Nanti soalnya juga disesuaikan sama CP itu. Selanjutnya, masukan apa yang bisa Ibu berikan kepada kami nih sebagai mahasiswa yang kelak menjadi guru SD juga? Apa ya? Saya juga belum benar. Ya jadilah guru sejati. Jangan berharap banyak untuk apa ya? Jangan berharap banyak itu maksudnya gini. Jangan berharap untuk menjadi orang yang kaya raya dan sukses ketika kita menjadi guru. Tapi sukses kita itu ketika kita bisa sukses menyampaikan ilmu ke anak-anak, itu menurut saya adalah suksesnya seorang guru. Jadi kalau ngejar materi dari guru itu ya zong lah intinya, kayak cukup gitu loh. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya boleh tanda tangan sini Bu sebagai narasumber. Terima kasih banyak ya Bu.